Oke, jadi memodelkan 3-point bending beam ya, dan di tengahnya ada notch. Jadi skematik daripada baloknya adalah seperti ini. Kita memiliki clear span daripada baloknya dari tengah perletakan ini, dan pertengahan ini adalah 405 mm, dan total panjang balok adalah 455 mm. Jadi 225 tambah 5 tambah 225. Nah, di sini kita punya lebar notch-nya adalah 5 mm, tinggi notch-nya adalah 60 mm, tinggi balok adalah 200 mm, dan lebar balok adalah 200 mm. Jadi ini akan kita modelkan di salon, kemudian kita akan bawa ke 3D Levier, dan kemudian kita akan lihat hasilnya di ParaView. Oke, jadi kita akan memulai memodelkan balok tersebut. Jadi pertama kita akan masuk ke geometri, kemudian kita akan bekerja di bidang XY dulu untuk mempermudah ya. Kita bekerja di bidang XY. Nah, jadi kita akan memulai terlebih dahulu dengan membuat kotak yang bagian sebelah sini ya. Kita ambil kotak ini dulu, di mana lebarnya ke arah X adalah 225 dan ke arah Y adalah 200. Jadi kita coba dulu new entity, primitive, kita ambil rectangle, kita ambil height-nya tadi adalah 200, kemudian width-nya adalah 225. Ini kelihatannya terbalik ya, jadi 225 dan ininya 200. Oke. Kemudian transformation translation kita ambil, kita mau mentranslate ini supaya titik ini ada pas di originnya, sehingga tadi kita dx nya kita translate setengahnya 112,5 ya, jadi persis di originnya. Kemudian dy nya 100, jadi dia memang benar-benar persis di daerah ininya, persis di titik origin. Kemudian kita akan melakukan translate copy untuk balok yang sebelah kanan sini ya. Kita translate copy ke sebelah kanan sebesar 225 plus 5. Jadi kita translate dulu, operation transformation translation, kita ambil create copy nyala, dx nya tadi adalah 225 tambah 5 berarti 230 ya, seperti itu. Kita apply dan close. Kemudian ini kita nyalakan ya, namanya kita ganti menjadi phase 2. Tidak, sebenarnya tidak terlalu penting untuk diganti, tapi untuk memudahkan penamaan. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan membuat bagian kotak yang ada di notch-nya ini ya. Jadi kalau kita lihat di sini lebarnya adalah 5 mm, tinggi notch-nya adalah 60 mm, sehingga tinggi dari bagian bawah notch ini sampai ke atas ini adalah 140 mm. Kita ambil new primitive, kita ambil rectangle ya. Kita pilih sini adalah 5 mm dan tingginya adalah 140 mm. Kemudian kita apply dan close. Oke. Kemudian ini kita translate dulu ke origin ya. Kita translate ke origin, create copy-nya kita matikan 2,5 dan ke atasnya adalah 70. Kemudian ini akan kita translate lagi ke sebelah kanan sejauh 225 dan ke atas sejauh 60. Operation transformation translation create copy kita matikan 225 dan ke atasnya adalah 60. Line close. Jadi sekarang kita sudah membuat bagian konkretnya ya, masih face-nya tapi tidak apa-apa. Kemudian langkah berikutnya adalah kita akan membuat steel blocknya ya. Steel blocknya di sini kita ambil sama semua, karena jarak dari sini ke tengah sini adalah 25 mm, maka kita ambil ininya adalah kurang lebih sekitar 50 mm atau 5 cm. Sama di atas juga sama 5 cm, di bawah juga sama 5 cm. Tingginya kita ambil kira-kira ambillah 2 cm. Sehingga kita buat kembali untuk steel blocks-nya, primitive rectangle box ya. Kemudian di sini kita isikan height-nya tadi adalah 20. Height-nya 50. Width-nya adalah 20 ya. Jadi kurang lebih seperti itu.
apply and close. Kemudian ini kita translate ya, kita translate ke arah X sebesar 25 sehingga dia posisinya di situ. Kemudian kita turunkan setengahnya supaya dia persis ke bawah. Kita turunkan, kita ambil minus 10 karena tebalnya adalah 10. Sorry, harusnya di y ya. Nah, line close. Kemudian kita translate ini sampai ke sebelah kanan sana ya. Create copy. Kita ambil panjangnya adalah 405. Oke ya. Apply. Kemudian kita rename dulu face 5. Kemudian untuk yang bagian atas ini juga akan kita pindah ke sana. Operation, transformation, translation ya. Kita pindahkan ke sana, kita naikkan dulu ke arah Y-nya, tingginya tadi itu adalah 200 sehingga ini menjadi 220 ya, biar ke atas. Kemudian dx-nya kita tahu bahwa dx-nya ini supaya persis di tengah sini ya, itu adalah plus 25. Kemudian akan kita geser plus 25 dari titik ini sampai ke tengah sini ya. Jadi kita punya kurang lebih sebesar 455 dibagi 27,5 ya, tapi dikurangi 25. Jadi ini persis pas di tengahnya sudah. Sekarang kita kurangi 25 sehingga ini menjadi 202,5. Oke, ini pas di tengah. Namanya kita ganti face 6. Ini saya nyalakan semua sehingga kita sudah mempunyai seperti ini ya. Nah, kemudian kita akan melakukan pertama akan kita lakukan adalah melakukan grouping. Ini bisa kita grouping, bisa juga kita partisi ya. Jadi sementara kita partisi dulu yang konkret sama yang konkret. Operation, partition, kita ambilin adalah konkret. Kemudian keep shape of flower type yang kita nyalakan ya. Kemudian yang ini kita jadikan satu, ini menjadi steel. Keep shape of flower type, oke. Nah, kemudian ini ya, ini karena kita masih bekerja di bidang XY ya. Kita akan memutarnya hingga dia menjadi ke arah Z. Jadi kita ingin bebannya itu ke arah Z. Jadi akan kita putar kurang lebih 90 derajat terhadap sumbu X ya. Kita putar, operation, transformation, rotation, oke. Objeknya dua objek tadi, konkret dan steel. Aksisnya kita ambil OX, angle-nya kita ambil 90. Jadi dia akan berdiri seperti itu dengan sumbu Z ke arah atas. Kita apply dan close. Oke. Nah, sekarang kita bekerja di sumbu Z. Oke. Kita ambil. Oke. Ini mungkin ya. Oke, jadi X, Z. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah kita melakukan extrusion ya. Kita melakukan extrusion ke arah Y. Selebar baloknya tadi 200 mili. Jadi kita akan mengekstrud face ini ke arah Y sebesar 200 mili. Oke, kita lakukan extrusion, operation, new entity generation extrusion ya. Kita extrusion tadi yang rotation 11 itu kita extrude ke arah Y sebesar 200. Nah, namanya kita ganti concrete volume. Oke, apply. Kemudian dengan cara yang sama ya, vektornya ke arah Y, ini juga 200, namanya steel 4.
Oke, jadi sekarang kita sudah punya bentuk 3 dimensi daripada struktur yang akan kita analisa. Ya, ini bentuk 3 dimensinya seperti ini. Oke. Nah, untuk memudahkan dalam meshing, ya, maka setiap pertemuan antara sudut-sudut itu harus kita buatkan plane untuk di-cut. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah kita harus memberikan satu titik di tengah sini, ya, sebagai beban nanti. Kemudian titik di sini sebagai perletakan, ya, garis ke arah sana. Ini juga demikian. Kemudian setiap pertemuannya harus dipotong. Ini harus ada pemotongnya, ini harus ada pemotongnya, ini harus terpotong, ya. Kemudian ini juga harus terpotong. Jadi kita akan memanfaatkan plane, ya. Jadi basic, kemudian kita ambil plane, kita ambil poinnya terserah, kita ambil origin saja. Vektornya adalah ke arah OX, ya. Jadi kalian bisa lihat plane-nya di situ. Saya apply dulu. Plane ini akan kita gunakan untuk memotong baloknya. Yang pertama kita akan motong, ini mungkin lebih baik dilihat dari sini, ya. Dan dari sini, kemudian gini. Nah, langkah pertama adalah kita akan memotong di sini. Atau ini lebih baik. Oke. Kita akan memotong 25 mili, ya. 25 kemudian 50. Jadi kita operation, transformation, translation, kita potong saja 25. Oke. Kemudian kita lanjutkan 50 di situ. Kemudian kita lanjutkan 225, ya, posisi di situ. Kemudian kita lanjutkan 230. Kemudian di antara 225 dan 230 adalah 227,5. Ya, ini persis di tengahnya, ya. Kemudian di sebelah sini adalah 455 dikurangi 50 berarti 405. Kemudian kita tambahkan 25 sampai ke tengah sana. Kemudian ini juga harus kita potong di sini, ya, harus kita potong sehingga kalau kita tahu bahwa ini tadi adalah 227,5, maka dikurangi 25 itu menjadi 202,5, ya, di persis di situ. Kemudian kita tambahkan 50 untuk sampai ke sana. Nah, jadi ini adalah plane yang akan kita gunakan untuk memotong daripada balok ini. Jadi kalau kita lihat bentuknya seperti ini 3D-nya, ya. Nah, ini adalah bentuk daripada balok kita dengan plane yang akan kita potong, ya. Cuma di sini memang untuk bagian tengah ini saya cancel aja dulu, ya, karena nanti supaya cracknya nanti cuma satu elemen saja yang menjalar ke atas sini. Jadi translation 5 saya buang dulu. Oke, jadi bentuknya seperti ini. Kita akan memberikan beban nanti di sini dan di sini, ya. Kita berikan beban displacement. Oke, kemudian ini kita cut dulu elemennya. Kita menggunakan partition. Kemudian kita pilih concrete volume, steel volume, tool objects-nya adalah plane 1 sampai 9 di sini. Kita beri nama semua adalah all solid. Keep shape of lower type, kemudian kita apply dan close. Oke. Nah, sehingga di sini kita bisa melihat bentuk 3D daripada model yang kita punya, yang nantinya akan kita pakai untuk dianalisa. Nah, langkah berikutnya adalah grouping, ya. Jadi kita akan melakukan grouping. Jadi pertama, grouping ini diperlukan untuk mengassign material, kemudian sama mengassign boundary condition. Jadi kita create group dulu untuk konkret, ya. Kita ambil untuk main shape-nya adalah all solid, atau boleh kita menggunakan geometrical parts-nya of the second shape. Kita pilih dulu solid, geometrical part-nya kita pilih, second shape-nya kita pilih konkret, ya. Sehingga ini semua adalah konkret. Kita klik saja, kita add, ya, kita apply. Kemudian langkah berikutnya adalah steel. Steel juga sama, ininya kita ambil steel, ya. Kita add semua, kita apply. Jadi untuk material, assign material nanti sudah cukup. Langkah berikutnya adalah memberikan perletakan. Perletakan yang akan kita punya pertama adalah yang di bawah sini, ya.
ini kan kita berikan perletakan, kita beri nama di sini adalah hinge, atau mungkin kita kasih nama restrain ya. Restrain dia terhadap arah Z, arah X sama arah Y. Kemudian kita apply. Kemudian ke arah satunya ini adalah restrain ke arah X, Y dan Z ya. Kita add, kita apply. Kemudian untuk yang atas ini kita ambil dua ini sebagai beban, nanti kita add, kita beri nama displacement, apply dan close. Selesai. Jadi itu adalah yang kita perlukan, restrainnya dan boundary conditionnya. Kemudian kita save dulu. Oke. Nah, langkah berikutnya kita akan melakukan meshing. Cuma meshing ini kita lakukan dari face ke face dulu biar enak ya, biar pas gitu. Jadi kita bisa memiliki mesh yang berbeda patternnya antara yang ke arah face ini dan face ke sana ya. Jadi yang utama adalah yang ini. Nah, itu akan kita lakukan face dulu. Jadi kita create group ya. Kita ambil di sini adalah face. Kita beri namakan face 1. Kemudian kita lihat dari sisi sebelah sini, sini. Oke, kita ambil satu ini ya. Kita add, kita cek dulu apakah semua face sudah masuk. Ya, kita bisa pilih show only selected, jadi semua sudah oke masuk. Kita apply ya. Kemudian untuk face yang sebelah sana, ya, kita ambil yang ini. Kita lihat dulu secara 3D apakah semua sudah masuk. Kita lihat oke, semuanya sudah masuk. Kita bisa pilih show only selected, jadi sudah oke. Kita beri nama face 2. Oke, kita select dulu, add, apply dan terus. Oke, kita save ya. Kita beri nama studi 5. Nah, langkah berikutnya adalah kita melakukan meshing. Kita mesh di sini, mesh, create mesh. Kita mesh dulu face 1 ya. Kita menggunakan quadrangle mapping. Kemudian ini kita pilih quadrangle default boleh ya. Kemudian wire discretization kita ambil maximum size untuk face. Oke, quadrangle mapping 1D wire discretization maximum size kita ambil di sini adalah 10. Oke, apply and close. Kita compute. Bentuknya adalah seperti ini. Ya, jadi kita sudah bisa melihat hasil meshnya seperti ini. Harapannya nanti cracknya akan mengalami propagasi dari titik ini ke atas ini ya. Jadi persis di antara mesh ini dia akan mengalami crack. Nah, langkah berikutnya adalah kita melakukan mesh yang all solid ini ya. Ini mesh, kita create mesh all solid. Kita ambil saja sini extrusion 3D, kita ambil quadrangle mapping, default, wire discretization. Cuma maksimum size-nya yang ke arah sana kita besarkan jadi 20 ya, biar tidak terlalu berat nanti komputasinya. Kita apply, kemudian kita create submesh ya. Untuk face 1 kita ambil dari yang sebelumnya, kita menggunakan projection 1D 2D, kita ambil source face 1 ini kita ambil mesh 1. Oke, apply and close dengan cara yang sama. Face 2 source face nya sama, artinya kita melakukan copy mesh dari face 1 ke face 2. Kita apply, kemudian berikutnya kita ambil grupnya from geometry ya. Kita ambil concrete sampai displacement saja sampai di sini. Kita apply ya. Kemudian kita coba compute. Oke, berhasil ya. Jadi total volume elemennya sekarang adalah sekitar 10.000 elemen ya. Jadi cukup banyak untuk memodelkan balok seperti ini, ada 10.000 elemen. Oke. Sudah selesai untuk meshingnya. Sekarang kita ekspor datanya ya. Kita ekspor datanya semua. Export .file. Oke, kita beri nama di sini adalah data. Mesh 2 adalah mesh keseluruhan. Kemudian konkret ya. Kemudian steel. Kemudian restrain. Kemudian restrain YZ. Kemudian displacement. Oke, sekarang kita akan memasukkan datanya ke dalam file Excel sebagai input di 3D NLFY.
ya. Kita ambil sini, kita lihat semua ini adalah standarnya. Kita masuk ke filenya tadi ya. Oke, kita ambil datanya dari sini ya. Kita ambil pertama adalah mesh 2 dat. Ini kita ambil, kita open dengan notepad ya. Kita ambil koordinatnya dulu. Kita taruh di sini. Oke. Kemudian untuk frame-nya, untuk solid element, kita masukkan konkret dulu ya. Kita cari namanya adalah 308. Ini untuk yang menentukan ini adalah solid element. Oke. Taruh di sini. Oke. 1 2, ini kita bisa seret ya. Namanya tetap ini. Ini kita samakan, tidak ada perubahan. Oke. Oke. Langkah berikutnya adalah untuk yang steel kita tambahkan. Ya, kita ambil 308. Kita masukkan di sini. Kita beri nama Mrs. 1. Mutunya kita set tinggi saja biar tidak mengalami pelelehan ya. Ininya sama, density 7850. Oke, jadi elemen sudah selesai. Berikutnya adalah kita memberikan restraint ya. Kita ambil restraint, kita ambil di sini node number. Oke, restraintnya kita ambil yang XYZ dulu. Kita ambil ya. Paste di sini. Oke. Ini adalah restraint yang pertama ya. XYZ semuanya kita restrain. Oke, kemudian yang kedua kita ambil yang ini. Paste, kita ambil hanya ke arah Y dan Z ya, sehingga yang X nya kita isikan 0. Oke, ini bisa kita seret ya, jumlahnya 22 sudah benar. Nah, kemudian berikutnya adalah displacement. Displacement kita ambil yang ini tadi, displacement ya. Oke. Kita ambil displacement incrementnya adalah minus 0,01, sehingga nanti pada saat kita misalkan memerlukan sampai 20 mili ya, kita tekan sampai 20 mili atau 2 cm, maka ini sama dengan 20 dibagi ini, berarti kita butuh kurang lebih sekitar 2000 step ya. Nah, untuk displacement, karena di sini kita bebannya dia sangat sensitif sekali, sehingga displacementnya kita kecilkan lagi ya. Kita ambil 0,001 seperti ini, sehingga nanti di sini kita bisa melihat 0,001 kalau kita tekan sejauh 1 mili ya, maka memerlukan 1000 step ya. Ini coba kita set 2000 step. Oke, atau mungkin kita perbesar sedikit ya, jadi biar lebih enak. 2000 step kita ambil 2000 sekitar, kita ambil nanti kita tekan paling tidak sekitar 5 mili ya. Nah, untuk material di sini kita set bahwa mutunya adalah 400 mph,
kemudian Poisson ratio 0,3, kemudian untuk yang modulusnya adalah 200 GPa atau 200.000 MPa, kemudian konkretnya 30, density 2200, LT-nya 5 mili, lebar cimurnya, kemudian EC-nya 24303. Yang lainnya disamakan seperti ini untuk awalan saja. Nanti setelah ini kita bisa bermain-main di fracture energinya untuk menyesuaikan dengan material yang kita pakai, apakah dia plain concrete ataukah menggunakan steel fiber reinforced concrete atau menggunakan fiber lainnya. Ya oke, no problem. Oke, kita save dulu ya. Selesai, jadi inputnya kurang lebih seperti itu. Kita close dulu, kita save ya. Ini saya close semua. Nah, sekarang kita run ya. Kita coba running, kita ambil di sini datanya, open. Oke, sudah cukup, jadi kita batasi sampai 1000 saja, walaupun bisa lanjut sampai 2000 ya. Nah, nanti dari sini sekarang kita akan melihat hasilnya di para view seperti apa. Oke, jadi para view kita open ya. Kita lihat di para view data, ini di foldernya adalah ini ya. Kemudian kita ambil concrete, kemudian kita ambil steel. Oke, kita paste, kita apply ya. Nah, kita lihat YZ, kita ambil 2D saja ya. Nah, sekarang kita bisa melihat pertama sini kita ganti dulu stepnya 500, artinya memang ini sudah di step yang paling akhir yang 1000 times 1000 ya. Jadi kalau di 3D NLFVA kita bisa melakukan save step setiap 2 step, sehingga di sini totalnya 500. Jadi kalau kita lihat font basis-nya kira-kira seperti ini. Ini bisa kita lihat font basis-nya, hardening parameternya ya. Bisa kita lihat di sini ada sedikit hardening. Kita bisa cek apakah nilainya itu lebih dari 1 ya. Sampai 1. Oke. Jadi di sini terjadi crushing sedikit ya. Artinya kalau lebih dari 1 berarti konkretnya sudah mengalami softening. Kemudian kita bisa melihat fracturingnya. Nah, fracturingnya ini sudah sampai ke sana ya. Ini bisa kita steelnya saya matiin dulu biar tidak membingungkan konturnya. Saya set dulu 0 sampai 1 ya. Nah, jadi fracturing kalau kita lihat dari time stepnya, kita mulai mungkin dari 25 ya. Nah, ini dari 5. Jadi step 5 masih belum. Step 10 mulai terjadi crack di situ. Kemudian 15 ya, menjalar terus sampai ke atas. Terus ya sampai ke atas, kemudian 50, kemudian 100. Nah, di sini sudah mulai terjadi crack sampai di sini. Sehingga konsentrasinya sudah mulai di situ sekarang. Dan seterusnya kalau saya besarkan. Nah, ya jadi paling besar kegagalannya, fracture-nya paling rendah di sini. Tapi kalau kita melihat dari strain-nya ya, strain-nya kita bisa lihat bahwa terjadi bukaan crack opening di sini paling besar ya. Jadi kalau kita pencet surface with edges, kita bisa lihat di situ ada bukaan yang paling besar. Dan kalau kita melihat daripada displacement-nya, kita besarkan scale faktornya 10 kali misalkan, kita lihat, nah bukaannya seperti itu ya. Jadi terjadi bukaan crack di sini. Elemen yang ini membuka seperti dipaksa dibuka seperti itu ya. Nah, di sini bentuknya agak sedikit datar karena memang di sini ada steel plate ya. Steel plate-nya juga bisa kita buat terdisplacement 10 mili ya. 10 kali maksudnya. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, jadi di sini kita lihat
karena di sini steelnya cukup kaku sehingga di sini bentuknya berdatar. Sebenarnya mungkin akan lebih representatif kalau kita mengecilkan steel plate di bagian atas ini sehingga bentuk beamnya mungkin di sini tidak terlalu datar, tapi tidak apa-apa, ini contoh saja. Jadi kita bisa melihat dengan menggunakan 3D analogi, melakukan analisis untuk melihat perilaku balok beton ya tanpa tulangan yang kita berikan notch. Jadi tujuannya untuk mencari korelasi antara kemampuan bending daripada baloknya dengan fracture energinya nantinya. Oke, jadi pada tutorial berikutnya kita akan melihat bagaimana pengaruh steel fiber terhadap balok beton ini.